Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan analisa saham harian ya untuk periode tanggal hari ini 8 September sampai dengan besok 9 September 2021. Jadi ini bagian kedua ya. Saya sudah bahas bagian pertama 8 saham sebelumnya ya. Kali ini saya akan bahas 8 saham berikutnya. Saya mulai langsung dengan PTPP ya. Jadi untuk konstruksi BUMN ya, saya sudah sebutkan berulang kali ya. Sebelumnya juga ya. Eh, Memang dia ciri khasnya ya. Kalau dia naik ya, naiknya itu dia bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Jadi jangan buru-buru take profit juga ya seperti itu ya. Pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan plan masing-masing ya. Jadi saya sudah berikan garis-garisnya. Karena kalau kita lihat di sebelah kiri ya, dia kalau naik di sini ya, naiknya dia lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Bahkan di sini dia koreksi ya, sempat naik kemudian sideways turun kemudian dia berhasil breakout, dia langsung naik tinggi ya seperti itu ya. Jadi memang trennya masih cenderung downtrend ya, karena dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya, di bawahnya 1415 ya. Jadi masih resiko. Jadi belinya sih bertahap aja, jangan terlalu banyak-banyak, nyicil ya istilahnya ya. Jadi naik lagi ke atas 1055, kalau mau tambah lagi silahkan ya. Kalau yang sudah tambah lagi, ini kan sudah di atas 1055, silakan tambah lagi nanti kalau dia berhasil naik ke atas 1145 ya. Ya, itu untuk PTPP. Selama dia bertahan di atasnya 960, menurut saya sih dia masih cukup bagus ya seperti itu ya peluangnya ya. Walaupun dia masih cenderung downtrend ya, karena dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya seperti itu. Jadi belinya jangan terlalu banyak, santai aja sambil pasang trailing stop dan stop loss ya seperti itu ya. Itu kurang lebih untuk PTPP lah, jelas ya. Memang targetnya jauh ya seperti itu ya, kurang lebih targetnya sampai minimal ya 1735 ya. Kemungkinan besar sih bisa ya, tapi nggak langsung ya, mungkin sampai awal tahun depan ya. Mudah-mudahan sama mengulang siklus yang sebelumnya seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk Mika ya. Mika sudah saya bahas di analisa saham mingguan. Memang di sini dia cenderung kalau di bawahnya 2400 dia masih resiko ya seperti itu ya. Mika ini dia perusahaannya dia sudah mengeluarkan persetujuan untuk buyback ya, karena dia sebelumnya ada tenggang waktunya kalau nggak salah ya. Biasanya sih 1 tahun ya, nanti cek ulang datanya ya. Terakhir dia sudah ada persetujuan kalau nggak salah ya untuk buyback. Jadi dia bilang sih kalau buyback maksimumnya di harga 2400, ingat saya ya. Jadi kalau selama dia di bawah 2400, dia dalam kurun waktu yang dia sudah ditetapkan ya, dia bisa buyback ya seperti itu ya untuk Mika ya. Jadi katanya sih kalau di bawah 2400 dia rasa sih menurut dari segi emitennya ya terlalu murah ya seperti itu ya, ada rencana untuk buyback. Tapi kita sih jangan terlalu terpaku. Oh, kalau emitennya buyback, oh berarti pasti bakalan bagus. Belum tentu ya seperti itu ya. Jadi kita di sini kalau berhasil naik ke atas 1400, kalau mau spekulasi buy on weakness silakan ya. Asalkan pasang stop lossnya di, memang agak jauh ya stop lossnya ya, 2270 dan 2200 seperti itu ya. Karena dia fluktuasinya juga tinggi ya seperti itu ya. Eh, itu kurang lebih untuk Mika ya. Jadi belinya bertahap, naik ke atas 2450 tambah lagi, naik ke atas 2510 tambah lagi dan seterusnya. Mudah-mudahan target terdekatnya di 2750 tercapai ya. Itu terdekatnya. Kalau dia naik ke atas 2750, mau tambah lagi silakan. Target price berikutnya dia akan menguji area 2950 sampai dengan 3000 ya. Untuk Mika ya. Tapi menurut saya sih selama performance-nya, laporan keuangannya baik dan nggak ada berita buruk ya. Tidak ada berita buruk, harusnya sih masih bisa naik ke 3000 ya. Mungkin tahun depan lah ya. Sampai tahun depan ya untuk Mika ya. Mudah-mudahan lancar. Kalau menurut saya sih emiten rumah sakit ini masih cukup potensial lah seperti itu ya. Memang pergerakannya dia kadang-kadang menyebalkan ya. Kalau turunnya lama gitu ya. Tapi kadang-kadang dia setelah turun lama dia sideways-nya juga lama ya seperti ini ya. Tapi turun lagi terus tiba-tiba breakout ya. Ya kita ikutin aja, garis-garisnya sudah saya berikan ya. Itu untuk acuan untuk average up dan juga pemasangan trailing stop atau stop loss ya. Menurut saya sih ini sih peluang besar untuk breakout ke atas 2400 ya untuk Mika ya. Jadi bertahap aja. Saya terus terang juga ada beli ya. Saya juga sudah share screenshot ya. Jadi bukan ajakan untuk membeli, enggak, di grup saham profit ya. Saya sudah share, yang mau beli silakan. Saya sih masih hold ya, terus terang aja ya untuk Mika ya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk ITMG. Jadi ITMG ini untuk emiten batubara ya, masih berusaha untuk breakout ke atas 17.750. Sebenarnya sih kalau kita berkaca tadi ITMG ya, kita jangan terpaku, wah ini Pak Sunar sudah naik tinggi ya. Wah ini kemungkinan kalau dia sentuh 17.550, kalau gagal ya dia bakalan turun lagi ke bawah ya. Belum tentu ya. Memang saran saya kalau buy on weakness itu tunggu di area 15.800. Artinya kalau dia turun di banyak 15.800,
kita belinya tunggu kalau berhasil rebound atau mantul ke atas 15.800 ya, seperti itu ya. Nah, ini Pak Suntar sebelumnya naik ke atas 15.800 ya. Baik kan? Nah, ternyata dia turun lagi. Ya, kalau di saham itu kadang-kadang ya, kalau sudah berhasil breakout dari supportnya ya, ya dia kadang-kadang bisa tes lagi turun lagi ke bawah, tapi nggak lama lagi breakout lagi ya. Ya disitulah keindahan dari trading ya. Kadang-kadang suka menipu ya. Setelah kena cut loss, kemudian breakout lagi nggak lama lagi ya. Masa dijual naik, kalau dibeli turun naik ya. Jadi nggak pasti ya seperti itu ya. Tapi bukan berarti nggak bisa diprediksi ya. Sejauh ini sih untuk ITMG ya uptrendnya, primary trendnya masih cukup bagus ya. Jadi ini sudah saya gambarkan garis-garisnya untuk pemasangan trailing stop dan stop loss ya. Belinya bertahap aja. Kalau beli sekarang pasang stop lossnya di 16.500 lah ya. Kalau dia turun banyak 16.500 ya kemungkinan dia testing 15.800 ya seperti itu ya. Dia akan berusaha breakout ke atas swing high-nya di 17.750 ya di sini swing high-nya ya. Kalau garis saya di 17.550 ya. Kalau dia naik ke atas itu boleh tambah lagi atau buy up ya atau average up ya. Target price berikutnya di Fibonacci extension 127,2% ya, sekitar area 18.500-an itu untuk ITMG ya. Kalau dia breakout ke atas 18.500, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah 19.550 dan 20.400 ya, seperti itu ya. Memang kalau dilihat ITMG ya, ini secara monthly trendnya dia sideways, breakout sideways ya, kemudian bentuk seperti ini istilahnya rounding bottom ya. Kalau yang baca bukunya Thomas Bulkowski ya, ini rounding bottom ya formasinya ya. Dia sudah breakout kemudian testing lagi, breakout lagi ya. Jadi di sini ya selama dia bertahan di atasnya ini ya 15.800 ya, dia masih peluang untuk naik sampai target Fibonacci extension 161,8%. Itu target price-nya untuk chart pattern yang untuk rounding bottom ini ya, kurang lebih ya. 22 ribuan lah kurang lebih ya. Paling tidak ya 20.400 lah. Itu untuk ITMG. Jadi kenaikannya masih ada peluang ya sampai dengan awal tahun depan ya. Seperti itu ya. Karena kalau kita perhatikan batubara ya, memang kalau harganya naik tinggi kadang-kadang sahamnya belum ya. Seperti sebelumnya dia naik kencangnya di bulan November ya, naik tingginya ya. Jadi ya memang agak bersabar lah. September, Oktober ini sebelumnya memang cenderung sideways ya. Testing support, kadang-kadang turun ya seperti itu ya. Nggak lama lagi naik lagi ke atas supportnya seperti itu ya. Ya wajar aja trading seperti itu ya. Menurut saya sih primary trendnya masih cukup bagus ya untuk ITMG ya. Jangan takut kemahalan enggak ya seperti itu ya. Pasang aja trailing stop dan stop loss. Kalau takut ya belinya bertahap. Berikutnya untuk BRMS. Sebenarnya sih BRMS ini nggak saya bahas lah ya, karena seperti kita ketahui bersama fundamentalnya juga kurang bagus. Katanya sih hati-hati gorengan bandar itu ya. Sebenarnya sih kalau kita ambil kesimpulan seperti itu, kalau dikatakan benar ya mungkin aja benar, tapi masalahnya ya ini biasanya khusus untuk ya mereka yang baru saja mungkin belajar trading yang dana awalnya nggak seberapa banyak ya. Ya mungkin mau ambil emiten batu bara ya seperti itu ya. Yang bisa aja ambilnya di BRMS ya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan sini stop lossnya kalau sudah punya di 85 ya seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Suntar buy on weakness? Boleh saja ya. Tapi buy-nya bertahap. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 93 ya, seperti saya gambarkan di sini ya. Ini ada garis 93, naik ke atas 93, tambah lagi. Breakout ke atas 97, boleh tambah lagi. Target price terdekatnya adalah di 109 ya. Jadi garis-garisnya yang saya berikan itu untuk average up ya. Belinya sih jangan terlalu banyak, bertahap aja, santai ya, sambil pasang trailing stop dan stop loss untuk BRMS. Menurut saya sih dia masih ada kemungkinan, walaupun ini dia sebenarnya downtrend ya. Masih downtrend ya. Ini dia sebelumnya turun kan, naik, kemudian turun lagi, naik, turun lagi ya. Nah ini kemudian dia naik kan. Nah swing high sekarang ini kan high-nya yang kemarin ya. Kan dia membentuk swing high, sudah membentuk swing high ya hari ini ya. Jadi swing high-nya di 92. Swing high yang di 92 ini dia lebih rendah daripada yang sebelumnya. Sebelumnya kan dia high-nya di 96 ya. Terus kalau kita bandingkan dengan swing high sebelumnya yang di sini ya, di area 109 ya, itu kan dia lebih rendah ya yang di sini ya. Dia masih cenderung downtrend ke bawah ya. Jangka pendeknya ya seperti itu ya. Kalau jangka panjangnya sih dia terus terang masih cenderung uptrend ya seperti itu ya. Untuk jangka panjangnya ya. Karena kalau kita lihat di sini ya pergerakannya dari weekly-nya ya, dari awal bawah naik ke atas ya, kemudian dia turun lagi ya, sideways, breakout lagi, turun lagi, naik, turun lagi ya. Nah, kalau ini dia berhasil breakout lagi ya, mudah-mudahan dia berhasil breakout higher high ya. Karena sebelumnya kalau dia sudah koreksi lama di sini ya, dia berhasil breakout lagi ke atas 90 ya. Ini kurang lebih support psikologisnya ya. Sekarang dia testing area itu kurang lebih ya. Selama dia bertahan di atas 90, dia ada peluang
breakout ke atas 104 ya, dengan target terdekatnya di 113, dan berikutnya lagi dia ada kemungkinan breakout ke atas 132 ada ya, karena sebelumnya dia kalau dia sudah berhasil breakout itu dia panjang ya, ekornya panjang ke atas ya, seperti itu ya. Jadi masih ada kemungkinan target 135 lah paling enggak ya. Tapi menurut saya sih kalau dia super kuat ya, bisa sampai Fibonacci extension 161,8% di 155 ya. Itu untuk BRMS ya. Kalau bicara mengenai formasi rounding bottom ya, ini kalau disebut seperti sebagai rounding bottomnya ya, ini sebagai permukaannya ya. Kalau dia breakout ke atas ya, ke atas dari ini ya, kurang lebih ini swing high-nya di sini di 145 lah ya. Itu dia masih bisa mencapai target Fibonacci extension 261,8% di 210. Kalau berikutnya dari chart pattern-nya bisa sampai 400 bisa ya, seperti itu ya. Kita nggak akan pernah tahu ini bakalan istilahnya digoreng sampai berapa tingginya, kita nggak akan pernah tahu ya, seperti itu ya, karena emiten ini terus terang aja sering bermasalah ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja memang perbaikan ada ya, seperti itu ya, kedepannya dia bisa naik lagi, mudah-mudahan sampai ke 200 ya, lumayan ya, multi bagger ya istilahnya ya, kalau berhasil naik ke atas 200. Tapi jangan terlalu agresif ya, belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya, seperti itu ya. Memang risikonya cukup tinggi ya, karena fundamentalnya juga masih belum terlalu bagus. Oke, berikutnya WIIM ya. Dia mulai rebound naik, volumenya juga mulai naik ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, sebenarnya dia sebelumnya masih downtrend ya. Karena dia kalau dari primary trendnya ya, dari masa pandemi sebelumnya ya, dia memang uptrend ya. Tapi kalau kita lihat dari bulan April ya, itu dari dia sudah jauh banget turunnya ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada area support yang dia harus tembus ya. Uh, ini resistennya ya, dia sudah berhasil tembus ke atas, kurang lebih di area saya gambarkan ada ke atas adalah 550 ya, hanya hari ini ya. Jadi dia kalau berhasil naik ke atas 550 ya kan, itu boleh buy ya kalau mau ya, buy high sell higher. Jadi naik ke atas 550 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 600 tambah lagi ya, naik lagi ke atas 550 boleh tambah lagi, nggak boleh ya. Target price berikutnya adalah 700 dan 745, itu untuk WIIM ya. Saya coba ganti tarik garis Fibonacci retracement aja ya, dari jalur downtrendnya insert Fibonacci retracement dari sini ke swing low yang di sini ya, bawah ya. Jadi di sini 462 ya. Sebentar. Jadi kalau saya tarik gambar garisnya ya, dia Fibonacci retracement 38,2% di 710-an ya, 700-an lah ya kurang lebih ya. Jadi dia masih ada perjuangan ya. Di sini artinya dia memang masih downtrend karena masih di bawahnya 700, dia menurut ilmu Fibonacci retracement dia masih cenderung downtrend ya, seperti itu ya. Walaupun mungkin sideways di bawah, belinya bertahap aja. Kalau mau spekulasi buy, tunggu kalau dia naik ke atas 550 barusan buy ya, seperti itu ya. Naik ke atas 600 tambah lagi, naik ke atas 650 tambah lagi, dan seterusnya ya. Itu untuk WIM ya, seperti itu ya. Memang masih cenderung downtrend, jadi jangan terlalu agresif ya. Belinya sih bertahap aja, seperti itu ya. Mudah-mudahan sukses ya ke depannya ya. Berikutnya tuh WSKT. Sama juga dengan konstruksi BUMN yang lainnya ya. Dia masih cenderung sideways, tapi jalurnya sudah mulai rebound ya. Yang perlu diingat adalah level 800 ya. Memang kalau beli sekarang stop lossnya agak jauh ya. Maksimum di 800 ya. Jadi stop lossnya pasang di 840 dan 800. Selama dia bertahan di atas 800, dia masih ada peluang untuk naik lagi ya. Kalau mau tambah lagi, kalau dia naik ke atas 930 di sini ya, resisten terdekatnya ya, itu boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 1000, boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 1035, tambah lagi dengan target berikutnya di sekitar area 1100 dan 1155 ya. Ya seperti itu ya. Ya memang kalau untuk konstruksi BUMN kita harus sabar ya. Dia naiknya memang bertahap ya, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Kadang kalau nggak sabar, ini sudah naik tinggi dari sini sampai ke sini ya, sudah dikasih ya, mungkin profitnya sudah lumayan ya, belinya pas breakout di sini ya, kemudian dikasih sampai di sini ya, kan? Kemudian setelah itu dijual. Setelah dijual kan biasanya ya kecenderungan ya, kalau sudah jual sudah untung ya, profit ya, happy banget ya. Kalau mau buyback biasanya dia nggak berani nawar harga buy-nya di atas harga jualnya dia sebelumnya ya. Misalnya dia di sini sudah jual pas di tinggiannya 1080 ya. Ya seperti itu ya. Dia maunya jauh di bawahnya, seperti itu ya. Kalau dia sudah pas jual di 1080, kalau dia breakout lagi ke atas 1080, dia nggak berani kejar, tunggu aja ke bawah.
Jadi ini ceritanya seperti ini. Ini naik lagi ke atas, oh ternyata dikasih lagi, oh turun lagi kan di bawah 1080 ya. Turun lagi, terus kemudian naik lagi, wah rebound, turun lagi. Ya nggak apa-apa, tunggu aja di bawah gitu ya. Ternyata dalam beberapa hari kemudian ya, setelah dia gagal ya, gagalnya ini satu dua ya. Ternyata ketiga kalinya dia berhasil breakout malah naiknya tinggi ya. Kalau sudah ketinggalan jauh biasanya nggak berani ya seperti itu ya, nggak berani buyback. Jadi daripada seperti itu ya pasang aja trailing stop atau stop loss, baiknya bertahap sesuai dengan garis-garis yang saya berikan ya. Jangan lupa stop loss maksimum di 800 ya. Jadi tetap resiko ada ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai mengandalkan oh konstruksi BUMN itu bakalan rally sampai tahun depan biasanya bagus ya, sampai awal tahun depan. Belum tentu terjadi seperti itu ya. Bisa aja dia masih turun lagi nanti ke depannya gagal bisa aja. Tapi kemungkinan besar ini masih bisa naik ke atas ya. Mudah-mudahan berhasil. Berikutnya untuk Asri ya. Memang Asri ini kinerjanya dari dulu juga nggak terlalu bagus banget ya. Dia berusaha untuk naik ke atas 182 ya dalam minggu ini ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 182, sebenarnya sih kalau mau buy silakan ya. Buy-nya bertambah aja. Kalau naik ke atas 204 tambah lagi, naik ke atas 228 tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah 266. Itu kurang lebih untuk Asri lah ya. Kalau mau tambah lagi antara 182 dan 204 ya, ini terlalu jauh Pak Sunar. Kalau misalnya mau tambah lagi di tengah-tengahnya, tambahnya di mana gitu ya. Ya ini saya kasih gambarnya kurang lebih kalau mau tambah lagi sekitar 193 lah seperti itu ya. Jadi naik ke atas 182 ya. Sebenarnya sekarang sudah boleh buy lah. Ini sudah sampai 183 ya. Naik ke atas 193 tambah lagi, naik ke atas 204 tambah lagi dan seterusnya. Target price terdekatnya di 228. Kalau dia berhasil breakout ya target berikutnya di 266 ya. Ya lumayan profitnya loh ya. Kalau belinya sekarang dikasih sampai 228 ya lumayan ya. Seperti itu ya. 2 digit paling enggak ya profitnya ya. Nah, kalau sudah punya pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana gitu ya levelnya untuk Asri ya. Ya ini saya pakai acuan yang di sini ya. Ini high sebelumnya ya dan juga ini low-nya di sini testing ya 168. Jadi kalau selama bertahan di atas 168 dia masih cukup bagus ya. Stop loss maksimum di 154 ya. Jangan biarkan turun di bawah 154 Anda masih tahan lagi ya. Ini memang ada 148 ya, tapi kecenderungan kalau dia turun dari 148 ya turunnya bisa dalam ya. Karena kalau kita lihat sebelah kiri ya, ini turunnya dalam banget ya. Ini kalau kita lihat naiknya tinggi banget terus kalau ini dia turunnya bisa sampai ke bawah ke sini ya. Sampai ke area 100 sampai dengan 110 ya seperti itu ya. Kalau dia breakdown dari 148-nya ya. Jadi hati-hati aja. Tetap pasang trailing stop dan stop loss, baiknya bertahap aja ya. Itu kurang lebih untuk Asri. Berikutnya untuk LPKR. LPKR ini juga masih sebenarnya masih cenderung downtrend ya karena dia kalau saya tarik garis Fibonacci retracement ya jauh dari swing low di sini dan swing high-nya itu dia masih di bawahnya satu Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi masih cenderung downtrend walaupun dia sudah mulai rebound. Yang sudah punya pasang aja trailing stop terdekat ya di 140, kemudian berikutnya stop loss-nya ya di area 132. Maksimum di 125 lah. Kalau 125 memang terlalu jauh ya. Ya siapa tahu ada yang mau tahan sampai jauh 125 ya. Tapi jangan biarkan turun di bawah 125 ya seperti itu ya. Memang emiten ini masih cenderung lesu ya. Dia masih berjuang juga ya. Masih belum benar-benar bagus lah maksudnya seperti itu. Jadi belinya bertahap aja. Naik ke atas 151 mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 151 159 ya berikutnya ya. Tambah lagi naik ke atas 169 tambah lagi dan seterusnya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan memang banyak ya. Itu tujuannya untuk average up. Jadi kita belinya bertahap aja. Kita nggak perlu terlalu istilahnya takut ketinggalan atau FOMO ya, fear of missing out ya. Ini kalau dia naik, dia naiknya lama ya. Memang kadang-kadang pergerakannya dia naik tinggi terus koreksi dalam, kemudian rebound lagi naik tinggi, koreksi dalam, naik tinggi lagi ya. Seperti itu ya. Ya, ini garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja ya. Kalau dia turun di bawah garisnya ya jual dulu. Kalau dia berhasil rebound atau mantul kembali ke atas ya buyback seperti itu ya. Ya, porsinya disesuaikan aja sesuai dengan resiko profil masing-masing. Memang garisnya terlihat banyak banget ya. Wah, bingung Pak Sunar. Sebenarnya trading itu mudah ya, asal kita tahu garis-garisnya, kapan pasang trading stopnya, kapan pasang stop lossnya, kapan kita kalau mau average up ya seperti itu ya. Jadi ini kurang lebih sekian ya untuk bagian kedua. Jangan lupa lihat bagian pertama ya untuk 8 saham sebelumnya. Untuk periode hari ini 8 September 2021 sampai dengan besok 9 September 2021. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, jangan lupa bantu like ya. Kemudian kalau ada pertanyaan atau kalau ada saran ya silakan tulis di kolom komentar. Kemudian seperti biasanya doa saya ya, salam sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin.
Terima kasih banyak.